Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin sekalian, mari kita awali majelis ilmu ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Sabtu menjelang masuk waktu sholat suruh, kita kembali belajar topik seputar HKI, hukum keluarga Islam. Jadi memang perceraian, perkawinan, wakaf, waris, hibah, wasiat, ya, itu masuk dalam studi HKI namanya, hukum keluarga Islam. Dan problema rumah tangga ini dikatakan banyak, tidak terlalu banyak, dikatakan sedikit, dia pembahasannya update sesuai dengan perkembangan sosial masyarakat yang berkembang di suatu tempat. Di subuh ini kita akan melihat satu topik judul yang biasa dibahas dalam rumah tangga muslim, yaitu perselisihan yang terjadi antara suami istri, yang perselisihan itu kemudian mengakibatkan perkawinan mereka wajib dibatalkan. Bukan bisa dibatalkan ya Pak. Jadi bahasanya wajib dibatalkan. Jadi ada beberapa perkara-perkara dalam rumah tangga muslim yang mengakibatkan pernikahan mereka itu wajib dibatalkan. Tidak bisa dibolehkan lagi mereka sebagai suami istri. Nah, ini yang akan kita bahas pagi ini, ya, dan di antaranya perkara itu Allah sebut dalam surah An-Nur ayat 6. Ya, ayat 6, 7, 8 dan 9. Jadi begini Bapak Ibu, kalau ada satu persoalan yang diatur oleh Allah dalam Al-Quran, berarti perkara itu perkara penting. Kalau dia tidak diatur, akan menimbulkan masalah besar. Maka perlu diatur. Kenapa perpindahan harta dari ayah ke anak itu diatur? Antara saudara kandung ke saudara kandung, perpindahan aset itu diatur. Kenapa? Itu maknanya kalau tidak diatur akan menimbulkan mafsadah, prahara yang sangat besar. Maka Allah perlu atur. Di antaranya terkait dengan surah An-Nur ayat 6. Pengantar sebelum ayat dibaca. Ya, sekarang ini ya, banyak terjadi problem dalam rumah tangga muslim. Seorang suami yang tidak mengakui anak yang di dalam rahim istrinya itu anak kandungnya. Jadi istrinya itu hamil 2 bulan atau 3 bulan. Kemudian sang suami menuduh bahwa anak yang di dalam rahimmu itu bukan anakku. Karena istri ini seorang pekerja di luar, kemudian ada karakter sering bertemu dengan kawan-kawan dalam kurung reuni. Kemudian istri ini ada semacam suami istri yang sama-sama bekerja ya. Akibat tuntutan pekerjaan dia SPPD ke sini, mesti berkunjung ke sana. Terus pada satu titik tertentu, begitu istrinya hamil, suami tidak mengakui anak dalam rahim istri itu anak dia. Kalau suami tidak mengakui anak dalam rahim istrinya itu anak dia, itu sama saja menuduh istrinya apa Pak? Berzina. Tetapi suami tidak punya bukti. Ya.
tidak punya bukti, tidak punya saksi. Atau dia pernah mengetahui istrinya itu keluar dari hotel dengan seseorang, ini na'udzubillahi min zalik, tapi dia tidak punya bukti, kemudian menuduh dia istrinya itu berzina. Sementara dari sisi istri, ya, dari sisi istri, kalau istrinya mengakui, ya pasti perkara selesai. Atau istrinya tidak mengakui, tapi suami bisa mendatangkan bukti yang sah, perkara selesai. Tetapi ini istri kemudian membantah, tidak, ini anak abang. Kata suami, tidak, itu bukan saya. Kata istri, tidak, ini abang. Nah, bagaimana ini diselesaikan dalam perkara rumah tangga muslim? Dengan sains teknologi bisa tes DNA. Tapi tes DNA itu hanya pembuktian. Tapi karena ini perkara hukum, akan kembali kepada mereka berdua. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Dalam khazanah hukum keluarga Islam, itu ada pembahasan di surah An-Nur ayat 6. Nah, coba Ibu silakan baca dulu surah An-Nur ayat 6. Baca pelan-pelan, supaya nanti baca ayatnya dulu, kemudian terjemahannya. Dipersilakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء Terjemahkan. Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri. Maka kesaksian masing-masing orang itu ialah 4 kali bersumpah dengan Allah bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang benar-benar. Diulangi terjemahannya satu kali lagi. Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri. Maka kesaksian masing-masing orang itu ialah 4 kali bersumpah dengan Allah bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang benar-benar. Lanjutkan terjemahan nomor 7. Dan sumpah yang kelima, bahwa akan Allah akan menimpanya jika dia termasuk orang yang berdusta. Nah, jadi nanti Bapak Ibu ada namanya kasus li'an. Li'an itu asal katanya la'anah, laknat. Nah, ini bukan main-main ini. Laknat. Laknat itu bukan laknat ibu-ibu yang punya durian, yang bapak curi duriannya, bukan itu. Ada juga ada laknatnya, kurang ngajar kalian. Nah, itu.
Waktu kecil-kecil dulu kan, kalau tengok wajah-wajah kita ini kan wajah-wajah nakal waktu kecil. Nah, ngambil jambu, ngambil mangga ya. Dulu nakalnya kita ini nakal makan aja ya. Nah, ini laknat Allah. Jadi suami menuduh istrinya berzina. Tapi dia tidak punya saksi. Dia tidak punya bukti. Bagaimana untuk membuktikan? Nah, maka karena tidak punya saksi, maka dia mesti bersumpah. Apa sumpahnya tuh Pak? 5 kali Pak. Bukan pula 1 kali. Orang kalau diangkat jadi pejabat berapa kali sumpahnya? 1. Ini 5. Bagaimana cara sumpahnya? Dan sumpah itu tidak di dalam kamar. Sumpahnya itu tidak di dalam rumah. Sumpahnya itu di depan majelis hakim. Dan dibuat berita acaranya. Nah, apa isi sumpahnya? Demi Allah, saya benar. Dan itu mesti diucapkannya 4 kali Pak. Yang kedua, demi Allah saya benar. Yang ketiga, demi Allah saya benar. Yang keempat, demi Allah saya benar. Udah berapa kali itu Pak? 4. Jangan main-main ini. Yang kelima, jika saya bohong, maka saya dilaknat oleh Allah. 5. Itu kalau seperti ini Pak, goncang aras dimana. Nah, begitu suami sudah menyatakan sumpah tanpa dipaksa, dan itu datang dari keinginan dirinya sendiri, ya, maka apa yang terjadi dengan istri kemudian? Nah, lanjut ayat 8. Ya. Ayat 8 baca ayatnya Bu supaya ada berkahnya. Langsung ayat 9. Terjemahannya, dan istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah 4 kali atas nama Allah bahwa dia atau suaminya benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta. Dan sumpah yang kelima bahwa kemurkaan Allah akan menimpanya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang berdusta. Ya, dari istrinya ini, kalau memang anak dalam rahimnya itu anak suaminya, tidak dengan siapapun, tentu dia bersumpah pula. Apa sumpahnya? 5 kali juga. Jadi diimbangkan, kalau yang suami 5, ini 5 juga. Nah, kalau suami tadi mengatakan, demi Allah aku benar, demi Allah aku benar, demi Allah aku benar, demi Allah aku benar. Yang kelima, bila aku bohong, aku bersedia dilaknat. Istri bersumpah juga. Tapi apa isi sumpahnya? Kontra. Ya. Kontranya. Demi Allah suami saya bohong. Kalau suami tadi mengatakan demi Allah aku benar. Kata istri, demi Allah suami saya bohong. Yang kedua, demi Allah suami saya bohong. Yang ketiga, demi Allah suami saya bohong. Yang keempat, demi Allah suami saya bohong. Yang kelima, ini yang bahaya. Jika suami saya benar, saya dilaknat oleh Allah.
Nah, sekarang siapa yang benar nih, Pak? Kalau ini tidak suami istri, tidak berlaku sumpah. Jadi seorang laki-laki menuduh perempuan lain yang bukan istrinya. Tapi dia tidak bisa membuktikan. Ini kena delik tuduhan palsu. Bisa naik delik dia. Sekarang yang jadi masalah, kedua-duanya terikat oleh akad nikah. Maka apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah sejak mereka saling meli'an tersebut, terhitung sejak hari itu perkawinan mereka wajib dibatalkan dan mereka tidak lagi menjadi suami istri. Paham Bapak Ibu? Nah, nanti, begini dia. Kemudian surah An-Nur ayat 6, ayat 7, ayat 8, ayat 9 ini ya, kemudian menjadi naskah akademis dalam penyusunan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang naskah akademis itu Pak, semacam pertimbangan akademik dalam membuat pasal-pasal hukum. Kalau ada namanya mata kuliah legal drafting, namanya mata kuliah cara membuat draft undang-undang. Jadi undang-undang itu tidak boleh muncul pasal-pasalnya begitu saja tanpa ada naskah akademik yang menjadi pertimbangan pasal itu dibuat. Dan itu ada ilmunya. Biasanya anggota DPR di kota, provinsi, nasional yang akan menjadi DPR itu biasanya diberikan BIMTEK tentang mata kuliah legal drafting ini. Nah, terus menjadi pasal, apa pasal yang kemudian muncul? Perkawinan wajib dibatalkan apabila seseorang menikah bekas istri yang pernah dili'annya. Jadi sejak mereka li'an itu tak boleh rujuk. Nanti di kemudian hari, setahun, 2 tahun, 3 tahun, adalah seorang mantan suami dan mantan istri, janda dan duda, yang itu mantan masing-masing, kemudian kembali jatuh cinta. Ada enggak orang macam itu, Pak? Ada apa tidak? Coba angkat tangan yang ada. Nggak ada ya? Mereka suka lagi. Mereka saling nampak begitu mantannya tuh melintas mengambil kain laundry, dia mengambil laundry juga. Nampaklah. Atau istri ini kenal kalau baju di laundry itu baju yang pernah dia cuci dulu. Kenal. Suka sama suka lah mereka. Menikah balik. Boleh apa tidak? Bolehlah. Bolehlah ya. Begitu mereka menikah, seminggu, 2 minggu, sebulan, diketahui ketika ditanya, apa sebab Bapak Ibu dulu? Ini sudah pernikahan kami yang kedua nih Pak. Hah? Pernikahan yang kedua macam mana? Kami dulu pernah menikah cerai, terus kami nikah lagi. Apa sebab Bapak dulu menikah? Ternyata diketahui, bercerai. Apa sebab Bapak dulu bercerai? Diketahui ternyata kasus mereka itu karena li'an ini. Maka perkawinan mereka wajib dibatalkan. Bukan dapat dibatalkan, Pak. Kalau dapat dibatalkan itu artinya tergantung dari masing-masing pihak. Asal diadukannya dapat. Kalau tidak, perkawinan mereka wajib dibatalkan. Jadi diatur perkawinan ya, seseorang yang menikahi bekas istrinya yang telah dili'annya, perkawinan tersebut wajib dibatalkan. Bapak Ibu paham? Ini kuliah 2 SKS lah ini ya. 1, ini wajib dibatalkan. Tidak bisa lagi kembali mereka sebagai suami istri. Wajib dibatalkan. Memang ada kalimat perkawinan dapat dibatalkan. Ya, ini sifatnya aduan. Perkawinan dapat dibatalkan. Contoh,
Saya ada seorang ibu datang, sudah pengajian datang, Ustadz, saya ingin curhat. Silakanlah Bu. Janganlah ibu sendiri, bawalah kawan. Duduklah di sini. Nggak Ustadz, kalau bawakan malu saya. Ya, kalau gitu duduk di masjidnya aja lah, ya kan? Apa cerita ibu? Dia mengadukan bahwa tanpa dia ketahui sudah 10 tahun ternyata suaminya punya istri lain. 10 tahun Ustaz, saya tak tahu. Nanti ibu-ibu pulang tanya bapak-bapak nih ya, ini serius nih, pandai dia. Ya, nah, saya juga nak tanya siapa nama suami ibu tuh. Ibu tuh pula nak ngasih tahu saya, tahu dia kalau tahu Ustaz ini belajar pula dia nanti katanya ya. Jadi apa yang masalah ibu? Bisa tanya di mana nikahnya di kabupaten ini. Riau juga. Setahu ibu siapa yang menikahkannya? Ayah kandung mereka. Jadi perkawinannya sah. Jadi kan perkawinan itu ada 4. Ada perkawinan sah dan tercatat. Ada perkawinan sah dan tercatat. Ya seperti kita lah, sah, calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali, saksi, ijab kabul. Ada perkawinan sah dan tercatat, Pak. Bapak-bapak punya surat nikah ya, itu namanya perkawinan sah dan tercatat. Ada perkawinan sah tapi tidak tercatat. Yang macam tadi nih, dia sah tapi tidak tercatat. Ada yang nomor 3, Pak, tercatat tapi tidak sah. Pernah dengar? Nah, ini yang mau kita jelaskan ya. Tercatat tapi tidak sah. Siapa itu? Orang udah pernah kita jelaskan di sini pernah. Jadi orang yang nikah beda agama, satu muslim, satu non muslim. Kalau menikah pergi ke kantor KUA kan syaratnya mesti azas individual muslim. Dia tidak sama-sama muslim di KUA nggak bisa. Pergi ke gereja juga nggak bisa. Karena satu beragama muslim, satu agama itu. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Pergilah ke pengadilan negeri. Mengajukan surat gugatan untuk mensahkan dan mencatat. Turun amar putusan pengadilan negeri, yaitu menyuruh Disduk Capil mencatat. Tapi tidak kalimat mensahkan. Dicatat oleh Disduk Capil. Dicatatlah perkawinan mereka. Begitu perkawinan mereka dicatat, mereka dapat surat nikah. Jadi apa kata orang terserah. Kalian mengatakan kami berzina, kami tidak sah, kami masuk neraka, urusan kalian lah. Yang penting kami punya surat nikah. Kalau gitu tuh, mereka saling mencintai, saling suka ya. Alasannya HAM dan seterusnya. Nah perkawinan ini tercatat tapi tidak sah. Ada pula yang nomor 4 Pak, sah enggak juga, apalagi tercatat. Ini kumpul kebo namanya ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, jadi tahu dia. Nah, sekarang kalau kasusnya seperti ini, itu kalimatnya perkawinan dapat dibatalkan. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan agama. Jadi seorang suami poligami tanpa izin pengadilan agama. Maka oleh istri perkawinannya dapat dibatalkan. Kalau istrinya mau. Paham Bapak Ibu? Karena ini sifatnya aduan. Kalau istrinya tidak mau, ya enggak. Tetapi kalau yang kasus tadi, bukan dapat dibatalkan, wajib dibatalkan. Itu beda kalimatnya itu. Enggak boleh lagi dilanjutkan. Nah kalau ada PRT, PRW, tahu orang yang seperti itu, PRT wajib memberitahu pihak yang berwajib kalau mereka wajib dibatalkan. Tidak boleh lagi. Lanjut. Apalagi perkawinan yang wajib dibatalkan? Yaitu suami yang melakukan perkawinan sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai 4 orang istri. Hebat bapak nih, hebat dia. Jadi istrinya sudah 4. Akad nikah lagi dia yang kelima, maka yang kelima itu wajib dibatalkan. Meskipun kata undang-undang istri
ada salah satu istrinya itu yang telah ditolak raj'i. Jadi bapak tidak bisa menikah. Kenapa tidak bisa? Saya punya aset, saya banyak duit. Gaji saya sebulan 200-300 juta. Ini macam ini nih, udah pagi ayo berkokok ayam pagi 50 juta masuk rekening saya. Soal duit tidak ada masalah. Iya, anak gadis itu ayah kandungnya mau. Kenapa kalian pula yang sibuk? Enggak pak, bapak istri bapak sudah 4. Yang kelima ini tidak boleh. Tidak bisa, karena satu istri sudah saya rujuk. Baru nih 2 hari ini saya jatuhkan tolak. Kalau begitu pastikan dulu iddah istri yang ditolak ini habis. Berarti dalam 3 bulan kemudian baru boleh. Kenapa? Karena nanti akan ada modus. Begitu dia mentolak istri yang keempat, menikah dengan istri yang kelima. Begitu akad nikah dengan istri yang kelima, yang keempat ini dirujuknya balik. Panjang akalnya. Tidak boleh, wajib itu. Ya kan? Atau tidak boleh Bapak itu pernikahannya wajib dibatalkan. Ya. Udah berapa tuh kasusnya wajib dibatalkan? 2. Perkawinan wajib dibatalkan. Ya. Seseorang yang menikahi bekas istrinya, Bapak Ibu paham ya penjelasan saya? Seseorang yang menikah bekas istrinya yang pernah dijatuhi tolak 3 bain, ya. Jadi ada orang yang pernah menjatuhkan tolak 3 kepada istrinya, kemudian dia nikah balik tanpa istrinya itu menikah dengan laki-laki lain. Nah, gitu. Ya. Kita menjemuknya dengan istilah apa ya? Ya, apa? Kasusnya panjang ini. Jadi ketika dia tolak bain kubro, sudah jatuh tolak 3, kemudian habis masa iddah dengan dia nikah lagi dengan laki-laki lain, kemudian akad nikah, melakukan hubungan badan, kemudian bercerai dengan laki-laki tadi, kemudian habis masa iddahnya nanti baru balik ke dia. Nah ternyata proses itu tidak dilalui, tiba-tiba mereka menikah, maka akad nikahnya dibatalkan. Ya. Lanjut, kita buka pertanyaan atau lanjut dulu nih? Coba kita buka pertanyaan dulu. Ada, silakan Bapak Ibu, kiri atau kanan, belakang? Ya. Yang pertanyaan yang 4 tadi, ya. Kalau ada Bapak Ibu kiri atau kanan pertanyaan? Aneh nih, silakan Pak. Ya. Nah. Ingat, ini siapa yang bertanya bukan karena ada apa-apanya ya, clear ini. Lanjut, semangat. Tapi maaf, ini berlaku nggak kalau suaminya menerima saja, tidak menggugat, tidak minta bersumpah tadi. Padahal dia tahu persis, maaf, tidak dibuktikan dengan DNA. Nanti setelah kejadian itu hanya aneh. Dan kita lihatnya tadi, dia tak bersumpah. Bagaimana kita akan kami? Ya. Waktu ini bicara, Nah ini menarik, Bapak-bapak, ibu-ibu, ini kasus dalam masyarakat dan ini harus kita selesaikan. Ini kan membahas masalah-masalah yang tokok kening, sakit lutut, tokok lutut, sakit perut ini. Ya, dilematis namanya. Ada suami istri sah, jadi suami istri. Akad nikahnya sah, punya surat nikah dan segala macam. Tiba-tiba dan sudah punya anak 1 atau anak 2, ya. Ibu-ibu yang di belakang masih mengikuti, yang bersandar ini masih ada nih. Hilang pula nanti, kami asik-asik ceramah depan nih. Ya. Apa namanya? Tiba-tiba istrinya itu melakukan, kalau bahasa sekarang kan selingkuh. Tapi kan selingkuh itu bisa macam-macam, bisa hanya duduk-duduk saja di kafe tidak ngapa-ngapa, bisa memang serumah
tapi tidak ngapa-ngapa, atau serumah melakukan hubungan badan. Nah, sebenarnya bahasa kita tuh melakukan perzinahan. Melakukan perzinahan, hamil. Suami ini memang tahu bahwa yang dalam rahim itu bukan anaknya. Dan istri ini mengakui. Bapak-bapak, istri mengakui, berarti clear. Nah, sekarang, wajibkah mereka bercerai? Jadi, suami ini ternyata istrinya minta maaf, istrinya menyesal, istrinya tobat. Kemudian suami, karena istrinya begitu menyesal, suami kemudian menerima permohonan maaf istri tadi. Kemudian memutuskan untuk tidak menceraikannya. Kalau tepat di saya ceraikan. Na'udzubillah. Tentu sikap orang berbeda-beda, Pak, ya. Tetapi apa yang terjadi? Na'udzubillah, ini membahas ini ngeri pula kita ini. Na'udzubillah. Jangan ada di keluarga kita, anak cucu kita, jangan. Nah, apa yang terjadi, Pak? Apakah wajib cerai? Tidak, Pak. Tidak wajib. Berbeda ya, jangan ada istilah suami meredoi ya. Kalau meredoi artinya tahu suami dari awal. Kenapa ibu ngamar dengan laki-laki itu? Suami saya redo kok. Bukan itu tempat redo. Nggak tuh, redo itu untuk perkara yang mubah. Ibu cepat-cepat pergi ke kantor, nggak dibuatkan kopi, sarapan untuk suami segala macam. Suami redo itu nggak ada masalah. Itu perkara mubah namanya. Ini tidak, Pak. Suami memang teledor namanya tuh. Suami tak tahu sama sekali. Tiba-tiba sudah kejadian. Dan itu di luar sepengetahuan suaminya. Tidak wajib cerai, Pak. Dan suami tidak pula mengajukan li'an seperti tadi. Karena istri mengakui. Dan suami tahu. Apa yang terjadi? Tetaplah sebagai suami istri, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, masuk bulan, dan suami pun tahu siapa laki-lakinya. Karena istri memberitahu. Tapi mereka tidak memutuskan perkawinan. Ini ada kasusnya. Nah, apa yang terjadi? Lahirlah anak tadi, perempuan pula. Itu anak siapa? Jawaban hukum keluarga Islam adalah anak itu al-waladu lil firas, anak yang lahir dinasabkan kepada siapa yang punya ranjang, yakni suaminya, maka itu dihukum kepada anak suaminya tadi. Paham Bapak Ibu? Dihukum menjadi anak suaminya tadi. Kalau anak itu perempuan, maka suaminya ini boleh menjadi wali atas anak tadi. Karena yang menjadi patokan adalah siapa yang sedang akad nikah dengan itu perempuan. Bukan berarti setelah itu lakukan lagi, bukan itu maknanya. Ini na'udzubillah ini. Ini jangan, oh kalau gitu boleh lagi. Nah itu masalahnya. Hukum kan mesti menjawab. Nah, bukan berarti membolehkan orang selingkuh, ya maaf Bapak Ibu, bukan itu. Ini barang sudah terjadi. Nah, terus di kemudian hari anak ini jadi orang hebat, kaya dia, banyak duit anak tadi. Kemudian ayah biologis yang selingkuh kemarin datang, dia mengakui kalau itu anak dia. Boleh apa tidak? Tidak boleh lagi. Dan ia ingin melakukan tes DNA. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Kenapa? Tes DNA itu orang yang punya legal standing untuk mengajukan. Jadi tes DNA itu tidak sembarangan, Pak. Ada posisi orang yang status hukumnya boleh mengajukan. Karena dia lahir dalam perkawinan suami istri, sepasang suami istri. Begitu jalan selesainya, Pak. Nah, bagaimana dengan kita? Kita sebagai RT RW berpulang kepada suami istri tadi. Kalau dia mengajukan cerai, berarti urusan mereka.
Tapi bukan berarti di mana letak kita sebagai petugas masyarakat ini, kalau suaminya itu ada kesan melonggarkan istrinya dibawa laki-laki lain. Usir dari kampung kalau begitu. Ada kesan suaminya melonggarkan. Itu bahaya tuh Pak. Itu jangan main-main. Tapi berarti kita tengok dulu kasusnya seperti apa. Menangis-nangis suami itu di rumah bapak. Setengah hari menangis, Pak RT, macam mana saya ada keteluar istri saya begini, Pak RT. Ya Allah Pak RT. Nampak betul menyesalnya. Terpotong kepala saya Pak RT segala macam, kan begitu. Istrinya datang pula menangis, Pak RT, saya mohon maaf, saya tak sengaja begini-begini. Akibat kami waktu itu begini-begini. Saya tak buat lagi. Kemudian kita dengar mereka memutuskan tidak bercerai. Itu beda. Tapi santainya nampak hidup orang tuh. Istrinya tetap juga jalan yang lain. Itu beda itu ceritanya. Oh ya Pak ya. Nanti case per case-nya akan kita bahas. Tetap pertanyaannya. Silakan yang lain. Ini ya silakan. Pak Kuat. Dalam penyakit masyarakat ini Pak, ada dua yang sangat Indonesia yang sangat berat Pak. Tidak bisa kita memberikan amanah bahwa Pak. Sama masalah pernikahan. Sebentar Pak, pakai supaya yang lain bisa dengar jadi pelajaran juga. Jadi ada dua hal penyakit masyarakat ini Pak. Kadang-kadang kita menggunakan aja memberikan amanah ke bawah Pak, ke Pak RT, ke Pak RW. Ada dua masalah perkawinan ini pernikahan Pak, terutama di kota Pak. Perselingkuhan itu dari mana-mana Pak. Maksiat itu dari mana-mana Pak. Yang kedua narkoba. Ini tolong Bapak ya, para ulama itu Pak, ya jangan memudahkan penyelesaian masalah Pak. Perkawinan perselingkuhan di Republik ini Pak, kalau kita datang sedikit Pak, kita atas, kita bawah. Ya, jadi ini sudah merupakan masalah nasional Pak. Jadi tolonglah jangan kasihan Pak RT Pak, bagi kalau yang tua-tua Pak. Saya terus terang Pak, saya kontak koordinasi kampung Pak terhadap dari sistem di Mekah. Masalah izin perceraian perselingkuhan tidak sedikit Pak, banyak sampai sekarang banyak lawan saya Pak. Dia ingin cerai, ternyata laki-laki itu sangat pintar Pak. Dulu istrinya selingkuh, minta izin perceraian ke atasan. Nah, saya dapat teknik Pak, saya punya kekuasaan aja Pak dengan anggaran yang begitu banyak, Pak sanggup saya mereka. Apalagi ini di kota Pak. Tempat kerja kalau kita buka ada kadang mudah-mudahan ini masa tidak ada Pak. Belum bisa juga. Yang malam Pak, tidak Pak. Di masa tidak ada Pak, insyaallah Pak. Masa ini ya ini masalah yang apa masalah juga. Di kota tapi putus ya Pak, ini masalah Pak. Saya ini masalah Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini harapan. Bapak Ibu sekalian, tentu setiap orang memiliki kewenangan dan posisi masing-masing. Katakanlah kami sebagai penceramah mubalik, ya, tokoh agama ini tentu melakukan menurut porsi kami sendiri. Disinilah kita selalu ceramah kemana-mana, kita lakukan penguatan keluarga. Jadi keluarga ini mesti dikuatkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kalau kita ini bisa mengatur masyarakat ini dengan baik, otomatis keluarga kita baik karena keluarga kita ada dalam masyarakat tadi kan. Jadi apa yang Bapak sampaikan ya, ini tentu menjadi kewajiban kita menurut porsi masing-masing. Saya sebagai penceramah mengokohkan lewat kajian. Ibu-ibu, bapak-bapak sebagai ayah ibu kandung, ya itu tuh harus kita kokohkan anak masing-masing. Dulu kalau ada anak bujang orang, anak laki-laki orang datang ke rumah anak perempuan, itu menggigil tuh anak tuh dalam kamar, bakar ingat. Yang keluar siapa? Ayahnya. Kamu siapa? Anak siapa? Apa suku? Nah, kan itu dulu. Anak siapa? Apa tujuan datang? Yang laki-laki kok lah menggegek dulu kok, apa masalah? Saya suka dengan anak bapak. Kalau kamu suka dengan anak saya, suruh keluar kamu datang. Begitu laki-laki itu pulang,
yang anak perempuan ini menggigil ketakutan. Karena akan ditanya, siapa tadi tuh? Kapan kamu lagi ketemu segala macam. Itu kan ayah dulu ya. Orang tua dulu. Kalau orang tua sekarang, kalau dulu datang laki-laki, anaknya yang masuk kamar, ayahnya yang keluar. Kalau sekarang kalau ada anak laki-laki datang, ayahnya masuk. Ya, jadi maka bapak-bapak juga menjadi perhatian kita. Ibu-ibu juga jadi perhatian. Jangan dibiarkan anak kita keluar dengan laki-laki lain. Itu saja. Ada pula sekarang tren, Pak, maaf. Kepada saya sering dikeluhkan oleh ibu-ibu, Ustadz, carikan jodoh anak saya. Carikan jodoh anak saya. Kan begitu. Ya apa gitu, Bu? Anak saya tidak pandai baca cewek, Ustadz. Jadi ibu ini anak ibu pacaran. Tidak pandai anak saya ini pacaran. Nah, kan mindset kan udah berbeda enggak tuh? Nah, kan janganlah seperti itu ya. Pokoknya ini tugas kita sama-sama lah. Tidak RT RW, saya juga kita sama-sama ya. Tapi bagi yang RT RW ini yang penting. Paling nanti dibisikkan karena RT RW ke depan tugasnya semakin berat, insentifnya yang dinaikkan itu aja sebenarnya. Tapi bukan pilkada nih ya, tidak ada cerita pilkada nih. Silakan satu lagi terakhir, karena kita mau apa? Ayah, silakan Pak. Waalaikumsalam. Ya. 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 Harusnya istrinya dan kalau kita bisa memancang ibu dosa. Karena boleh, antara kita boleh boleh. Disuruhlah orang lain yang bukan dengan istrinya. Tapi saya kaya, ternyata setelah dia menikah, tak mau dia besar-besar. Ya, padahal kita janji begini. Kalau janji, aku akan tinggal dulu. Baiklah, saya adalah itu. Terbagus dalam mereka. Loh, kita sesuaikan dengan dia berkeluarga. Kalau mau lebih besar, aku itu saya mau kasih. Sebenarnya itu bukan urusan Ustadz itu. Urus sajalah. Tapi hati-hati ya. Apakah boleh dalam hukum Islam seorang laki-laki diminta nikah tapi dengan niat bercerai? Tidak boleh, Pak ya. Jadi tidak boleh kita ini menikah dengan niat cerai. Jadi atau dipesankan untuk bercerai, tidak boleh. Sekarang tren di Pekanbaru, orang tidak mau menikah resmi. Karena kalau menikah resmi payah cerainya. Paham kalimatnya ini? Karena kalau menikah resmi payah cerainya. Ternyata dia menikah supaya tidak suka nanti bisa bercerai sewaktu-waktu. Memang kita ini sudah kota besar loh Pak. Macam-macam orang sekarang. Ingat, nanti kalau ada orang yang menikahi mantan istri tadi, ya, ternyata dia berada pada posisi tidak mau menceraikannya. Kita tidak bisa paksa, karena seharusnya perceraian itu adalah perceraian normal. Jadi normal dia menikah, kemudian bercerainya normal, baru nanti kembali kepada suami yang kemarin. Ya. Tetapi kalau ada dalam akad nikah itu disebut waktu,
Hati-hati Pak, tidak boleh dalam akad nikah itu menyebut waktu. Aku nikahkan engkau dengan anakku selama 1 tahun. Menyatakan 1 tahun dalam akad nikah itu hukumnya haram, nikah tadi batal. Tidak boleh. Maka kan nikah itu, perkawinan itu definisinya adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dewasa dengan perempuan dewasa dalam satu perkawinan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, jadi kita menikah ini untuk dunia dan akhirat. Ya. Jadi kalau tadi dua menikah, tidak boleh memaksa orang untuk bercerai. Maka perkawinan itu atas redo sama redo, bercerai pun atas redo sama redo. Ya itu apa penjelasannya ya? Masih ada Bapak Ibu sekalian? Ya silakan Pak. Ya. Jam berapa nih Ustadz kita suruh? Udah belum? Masih ada waktu ya? 3 menit lagi. Ya. Saya cuma menanyakan kepada mereka. Jawab dari masalah orang kalau sudah menikahkan tidak menerima. Yang saya minta itu kalau itu apakah yang paling terus dipakai atau bicara satu lagi boleh nggak tidak dipakai itu apa maksudnya? Nggak bisa Pak. Jadi kan yang dihitung itu kan status. Jadi kalau dia menikah pertama, nikah kedua, nikah ketiga, nikah keempat, dia tak serumah, dia pernah ketemu lagi, itu persoalan lain Pak. Tapi statusnya masih istri apa tidak? Apakah otomatis orang yang sudah menikah terus berpisah lama, apakah kita hitung dia masih suami istri atau tidak? Itu masih suami istri. Suaminya sudah menikah 4 kali. Iya. Oh ya saya paham. Bapak begini. Ya itu boleh. Berarti dia satu istrinya tuh berarti. Iya. Yang tidak boleh itu masih memiliki istri saat ini 4 orang. Nah, kalau seperti itu berarti satu istrinya cuma. Walaupun sudah 20 kali, yang 21 satu berarti itu kan cerai kan. Ya mantap tuh. Harus dijelaskan memang ya. Bisa saja pemahamannya pernah menikah 4 kali ya. Tidak. Ini kan adalah orang yang memiliki istri 4 orang. Karena maksimal itu kan cuma 4. 4. Ya 4 yang dipakai. Ya kan ada bahasa dipakai ini ada. Dia akad nikah masih. Tapi hidup sudah masing-masing. Tapi status akad nikah mereka masih. Kan ada seperti itu orang. Maka tadi saya tanya. Apa makna tidak dipakai ya? Rupanya sudah bercerai. Nah, ini sebenarnya sebelum turun ayat tentang membatasi istri 4 orang, dulu memang sebelum ayat itu turun, ini kan ceritanya kan asbabun nuzul, sebab turun ayat. Di dalam Islam sendiri sebelum ayat itu turun memang istri orang zaman itu ada 8, ada 7, ada 12. Nah, dibatasi. Nah, begitu ayat ini turun, dibatasi dengan 4, adalah sahabat Nabi namanya Ghailan. Ini kisah yang muktabar. Ghailan ini punya istri 9. Nah, begitu turun ayat ini, dia datang kepada Rasulullah. Rasul, ya, batasi 4. Sami'na wa ata'na. Langsung dilakukan proses perceraian. Cuman beliau bingung. Bagaimana cara yang 4 itu yang mana? Apakah dari yang muda ke yang tua diurut, atau tua muda ke yang tua? Atau yang cantik tidak cantik? Bingung. Nah, bagaimana caranya? Kalau tepat di bapak, bagaimana caranya tuh? Nah, oleh Ghailan diundi. Dibuatlah gulung-gulung kertas bahasa sekarang lah ya. Mana tertulis Ghailan,
berarti masih tahan. Mana yang kosong, berarti dicerai. Ambillah berderet-deret 9. Yang ada tulisan wailan, berarti sebelah kanan. Yang tidak ada tulisan sebelah kiri. Begitu selesai, dapatlah 4 di kanan, 5 di kiri. Yang 4 ini bersujud syukur, yang 6 juga, yang 5 juga bersujud syukur. Nah, apa ceritanya? Yang 4 ini sujud syukur karena masih sama Bang Wailan. Yang 5 ini sujud syukur karena bisa mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Mainannya keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bapak Ibu sekalian, dan topik ini masih ada 2 pertemuan ini. Di perkawinan, tadi kan perkawinan wajib dibatalkan apabila istrinya sudah 4, yang kelima wajib batal, yang kedua kasus li'an, ya. Kemudian yang ketiga orang yang sudah beristri tolak 3. Besok kita lanjutkan poin berikutnya, apa saja perkawinan yang wajib dibatalkan. Bapak Ibu cukup ya. Jadi untuk pertemuan bulan depan jangan sampai tidak ada yang hadir. Ini penting. Siapa yang tidak hadir nanti dicatat, berpengaruh ke nilai ujian akhir. Demikian, bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.